Bagaimana, Kang? Tuntutan warga itu sebetulnya tutup saja. Tutup gitu saja, kan? tidak ada. Tutup, gitu. Dan sudah saya sampaikan. Puluhan warga dari 6 RW di Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mendatangi kantor kelurahan untuk menyampaikan protes terhadap keberadaan tempat pemotongan sapi milik PT Lintas Nusa yang berlokasi di Jalan Ibrahim Aji pada Rabu 25 Juni 2025. Warga menuntut agar pemerintah Kota Tasikmalaya segera menutup perusahaan tersebut karena dinilai menyebabkan bau menyengat dan pencemaran air di wilayah permukiman. Selain itu, aktivitas bongkar muat sapi juga dinilai mengganggu lalu lintas warga. Tokoh masyarakat setempat Rahmat Nur Rahmat mengatakan keluhan ini bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun warga terdampak bau tak sedap, namun belum ada tindakan tegas dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Rahmat menyebut dari 16 RW yang ada di wilayah Sukamaju Kaler, hampir seluruhnya terdampak, terutama RW 2, 4, 5, 6, 10, dan 11 yang lokasinya paling dekat dengan perusahaan. Ia juga mengungkapkan bahwa warga pernah melakukan aksi serupa pada 2007, namun tak membuahkan hasil. Nah, kami masyarakat terhadap LN silakan saja untuk berinvestasi, berusaha gitu kan. Tetapi mohon juga diperhatikan dampak dari perusahaan tersebut. Apa dampaknya? Dampaknya itu selama ini masyarakat merasa bau gitu kan, merasa bau, tidak segar, kemudian dampak-dampak lainnya, air tidak jernih, belum lagi ada dampak lalu lintas kalau terjadi bongkar muat sapi itu kan ribuan setiap datang itu. Nah, sebetulnya masyarakat ini sudah siap untuk melakukan demo langsung, meminta untuk menutup perusahaan tersebut. Tapi pada hari ini Pak Lurah Pak Camat memfasilitasi, mempertemukan kami masyarakat dengan pihak perusahaan, dan ada juga dari LH, dari Dinas Kesehatan, dan dari konsultan. Terus terang, sebetulnya masyarakat kita redam, ya udah nggak usah demo dulu, biar kami yang langsung ngobrol dengan pihak perusahaan, seperti itu. Udah berlangsung berapa lama, Pak? Wah, sudah lama. Kalau tidak salah, saya tanya-tanya ke teman-teman, ini kan hampir 98, tahun 1998 LN sudah eksis, gitu kan, sudah eksis. Kemudian waktu 2007 juga masyarakat dulu sudah pernah melakukan aksi yang sama. Keluhannya sudah kita sampaikan gitu. Ternyata secara serius baru sekarang ini gitu kan. Mereka menanggapinya gitu. Soal IPA itu memang tidak sesuai atau gimana kan? IPA-nya tidak sesuai. Tadi disampaikan oleh LH, bahkan LH juga sudah melakukan teguran-teguran kepada LN yang memang IPA-nya tidak sesuai. Jawaban LH sudah melakukan teguran-teguran secara administrasi, secara tertulis, dan saat ini sudah dilakukan oleh LN dengan konsultan untuk memperbaiki IPA tersebut. Tetapi masyarakat tetap tidak percaya. Deadline-nya kapan gitu kan? Ini si IPA-nya beres. Lalu ada jaminan tidak dengan IPA tersebut nanti tidak ada lagi dampak bau terhadap masyarakat. Ini kan kegiatan masyarakat, Kang, siang malam. Lagi pengajian aja bau. Ada orang lagi hajatan bau. Kita kedatangan tamu dari luar kota, dari luar kampung ke Sukamaju Kaler, mereka juga merasakan bau. Kan malu gitu kan gitu. Tuntutannya warga bagaimana, Kang? Tuntutan warga itu sebetulnya tutup saja. Tutup gitu saja, kan? tidak ada. Tutup, gitu. Dan sudah saya sampaikan tadi. Sementara itu, Direktur Operasional PT Lintas Nusa Yuli Sri Heriani menjelaskan, pihaknya tengah memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sesuai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Yulis menambahkan, komunikasi perusahaan selama ini dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan agar lebih terstruktur. Pihaknya juga terbuka terhadap kerjasama CSR dengan masyarakat selama melalui mekanisme yang jelas. Tahun kemarin yang itu kita langsung mengeksekusi yang seharusnya memang LH sarankan kepada kita. Artinya sekarang lagi pembangunan yang itu? Kita baru disetujui untuk peteknya. Jadi peteknya baru di-upload nih, konsultan baru ngasih ke kita juga, ada pemberitahuan ke kita. Mungkin bulan ini juga kita memang nanti mencari untuk si kontraktornya yang tadi bilang untuk memang membuat instalasi IPAL tersebut. Memang sebelumnya tidak sesuai atau gimana, Pak, untuk ya, IPAL jadi ini? Kan kalau waktu dulu di AMDAL itu kan kita tidak ada petek ya. Ya, di 2021 waktu kita AMDAL mau finishing AMDAL, itu ternyata keluar peraturan nomor 21 di 2021 itu tentang harus ada petek. Kita ke pending karena ada COVID. Kita tidak bisa melakukan itu. Nah, sanksi itu Pak, waktu dulu Pak, setelah kita memang ngepending waktu ada COVID itu. Karena kan kita tidak boleh ada biosecurity itu, nggak boleh ada yang masuk ke kandang. Jadinya sama kita memang disterilkan dulu kandangnya, tidak boleh ada orang lain untuk karier masuk ke kandang kami. Nah, setelah itu memang mereda di 2024 itu kita baru mulai. Bu, sejauh ini untuk CSR sendiri apakah
sudah ada dampak ke pemukiman sekitar mungkin untuk CSR sendiri? Saya selalu aja yang dipertanyakan di sini itu kan CSR ya. Oke, kayak gini. Kita ini tidak pernah yang namanya menutup apapun juga, apalagi untuk daerah Sukamaju Kaler. Mangga, selama itu memang bisa kita berikan, akan kita berikan. Tapi bentuknya seperti apa yang memang mereka itu, kenapa harus proposal? Karena yang masuk ke kitanya itu. Kenapa kita tidak ada kontribusinya, kontribusi. Kenapa kita tidak aktif datang ke masyarakat? Kita aktif datangnya ke kelurahan. Kita koordinasi dengan kelurahan sesuai dengan yang disarankan oleh kelurahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya yang hadir dalam pertemuan tersebut mengonfirmasi bahwa perusahaan telah diberikan teguran administratif karena IPAL-nya tidak sesuai standar. Apip, Harapan Rakyat Tasikmalaya.